Iya. Iya. Musik banget. Iya, apa sih orang langsung heboh banget, Iya, heboh, heboh. 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 Kembali lagi bersama kami di DTS, Deep Talk Session. Let's Let's talk talk about about it. it. Sama aku Farel. Dan aku Esti. Kita akan menemani Anda sampai jam 6 sore nanti. Ya Yes. kan, kita akan ngobrol-ngobrol hal yang sangat luar biasa. Khususnya anak-anak muda nih. Betul, 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 betul. Kan? Finally, akhirnya kita berdua lagi ya. Yes. Lah emang. Karena kemarin, nggak, maksudnya kita di satu tempat yang sama. Kemarin kan kita sendiri-sendiri. Oh iya ya. Berjauhan, Iya. LDR. Kamu nggak bisa jauh dari aku, Bob. Nah, itu loh. Karena gue kalau nggak sama kamu, panik banget ya. Kok ini gimana? Kok ini gimana? Ini sampai di video call, sampai di foto. Hampa hidupku tanpamu. Nggak bisa apa-apa. Ya makanya semua tuh harus belajar. Betul, jadi semuanya harus belajar. Iya. Sama hari ini Nggak, kamu ya orang tuh bener sih punya job desk-nya masing-masing. Tapi setidaknya kalau belajar, tahu gitu kan, jadi menambah ilmu. ya nggak apa ya, nggak mengandalkan terus ya. Ya betul. Gitu, ya kan. Saya minta maaf ya. Tapi kemarin saya kebanjiran, Aduh, apa sih nggak kebiasaan bisa, itu? nggak bisa keluar. Sampai akhirnya kemarin Zoom meeting sendiri ya, pakai Iya, akun sendiri. Jadi iya, tetap bisa menemani Good News Family dan betul. user semuanya, tapi di rumah pakai device sendiri, Iya, betul. nggak bareng sama Astin di sini. Kali ini sekarang kita bersama-sama. Yoi. Yuk. Nah, sore hari ini kita mau bahas tentang, wah ini topik yang menarik nih. Apa ya artinya becoming a hero in Christ, Kak? Kamu jangan nembak gitu. Aku lupa. Apa ya artinya becoming a hero in Christ? Kok? Ini dilempar mulu. Jadi kita akan bahas topik kita sore hari ini adalah Becoming a Hero in Christ ya. Yang ininya subjudulnya Berani berani berdiri berdiri bagi bagi kebenaran kebenaran. ya kan. Jadi seorang pahlawan di dalam Kristus ya. Becoming a Hero in Christ itu artinya itu jadi pahlawan Dalam Kristus. ya. Tuh. Kemarin nggak apa-apa deh nggak jadi. Aduh, Nggak jadi. jangan judulnya Soalnya gitu dong. nggak ada hubungannya sih sebenarnya. Ya nggak apa-apa. Sebelum kita, justru karena kita belum mulai, makanya nggak apa-apa. Nggak ada hubungannya. Kemarin tuh aku kan bawain firman Tuhan di sekolah minggu kan. Iya, iya, iya. Nah, judulnya kan bahasa Inggris. Ternyata anak-anak tuh lebih jago bahasa Inggris tau. Lah, judulnya cuman My New Enggak. Friend. Iya judulnya, tapi aku tuh ada pakai beberapa kata-kata bahasa Inggris Asik. gitu kan. Nah, Eh, terus kayak dikoreksi sama anak-anak. Itu salah kok. Itu bukan itu, itu. oh, Itu. kamu nggak tahu artinya My New Friend? Tahu, tahu. Tapi kan terkadang kan memang orang-orang Indonesia tuh kan grammarnya sedikit kurang Iya, ya. iya, betul, 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 Tuh, betul, nggak betul, betul. semua oke gitu. Malu dong kamu, nggak ya? Enggak sih, itu Emang harus jadi belajar ya? ya jadi koreksi juga buat aku. Tapi keren sih, aku kayak mengapresiasi anak-anak yang lebih paham dan mau mengkoreksi gitu. Ya, itu termasuk pahlawan loh, karena dia membenarkan. Nah, kan cakep. Karena dia Berisinya nih, wah, mulai terlatih nih. dia Boleh, boleh. memberikan untuk kamu apa membenarkan, menyelamat Ya, supaya kamu lebih baik lagi dalam grammar bahasa Inggris. betul. Gimana? Oke Ya gak? sih. Wah, kacau. Keren, keren. Berisinya keren. Yang kamu menyangka ini tidak ada hubungannya Ya, ternyata nah, bisa lah. jadi sebenarnya kondisi anak-anak muda kini sekarang ini tuh ya lagi kayak hidup di tengah tekanan sosial ya kan, budaya kompromi dan ketakutan untuk berbeda-beda. Jadi kadang ya kita tuh lebih sering kayak pengennya lurus-lurus sama dunia aja gitu. Iya Nggak betul. lurusnya tuh nggak lurus dengan atas sama kebenaran, tapi lurusnya sama dunia karena merasa kayak aduh kalau aku terlihat beda sama orang lain nanti aneh nggak iya Iya, iya, betul gitu-gitu. betul. Takut gak punya teman. Betul, Gitu. banyak yang makanya tadi aku bilang kan banyak yang tahu sebenarnya banyak yang tahu kebenaran tapi takut buat bersuara karena takut dikucilkan atau dianggap sok suci. Nah, inilah pentingnya ya kan jadi hero in Christ ya kan bukan Asik. karena kuat sendiri tapi karena berdiri untuk Untuk kebenaran kebenaran. dengan kasih dan keberanian dari Tuhan. Gitu ya. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol lebih lanjut soal itu. Dan seperti luar biasanya kita nggak cuma berdua doang ya, bertiga. Kita Yuk. bertiga bersama Pastor Doni. Ya. Halo, halo.
Good News Family, Tuhan Yesus luar biasa. Semangat. Asli. Luar biasa. Wah, seru banget nih. Gimana Pastor kabarnya? Luar biasa. Luar Tuhan biasa. berkati luar biasa. Tuhan berikan kejutan-kejutan yang luar biasa. Amin, amin. Wow, luar biasa. Cuaca baik Pastor atau sama hujan? Cuaca ya seperti inilah. Pokoknya kita cuaca apapun cuaca, hati kita tetap harus terang terus. Betul. Amin. Betul, betul. Seperti tadi yang sudah kita jelaskan bersama-sama ya Pastor. Hari Ya, ini kita ya, akan ya, ngomongin ya. soal berani berdiri Mm-mm. bagi Ya, kebenaran. Yes. ya. Seperti luar biasa juga kita akan lontarkan beberapa banyak pertanyaan dari kita ataupun dari pendengar Mm-mm. juga nih. Jadi Ya, ya. Betul. menjawab dan sharing-sharing. Oke, Siap. kita masuk ke pertanyaan yang pertama ya Pastor. Yes, oke, yuk. Pastor kalau dengar kata hero, yang Mm-mm. langsung muncul di pikiran biasanya para pejuang yang sudah gugur demi negara. Betul. Nah, menurut Pastor, gimana Youthers bisa menjadi hero in Christ di Ya. zaman yang sekarang? Yes. Yes. Menurut apa yang dalam kebenaran Tuhan, ya, setiap pahlawan-pahlawan iman yang Tuhan tetapkan itu, ya, itu dari, nah, ayo kita belajar firman, makanya semua harus firman. Nah, asik. Semua harus firman dulu ya. Kita belajarin dulu yuk. Ya. Ya. Sebentar. Kita buka Matius 5 ayat 3. Matius 5 ayat 3. Ya. Ya, bahasa Inggrisnya. Bahasa Indonesia itu. Matius 5 ayat 3. Berbahagia orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang empunya kerajaan surga. Ya. Wow. Nah, bahasa Inggrisnya seperti ini. You are blessed, the message. You are blessed when you are at the end of your rope. Kita sangat diberkati waktu kita di ujung yang sudah di akhir. Ya. Tapi kata-kata gini, with less of you, there is more of God Wow. and His rule. Jadi, kalau apa yang saya alami dan juga apa yang Tuhan tetapkan di firman Tuhan di setiap orang-orang yang dipilih Tuhan, itu ya ini, seperti ayat ini. Jadi, seperti ayat ini seperti apa? With less of you, there is more of God. Jadi, sebenarnya kalau kita ini nggak bisa kita ini kosong, maksudnya kosong dan diisi dengan Tuhan, ya, lah itu kita akan dimampukan. Jadi kita akan dipakai Tuhan menjadi pahlawan-pahlawannya. Pahlawan-pahlawannya ini kita akan jadi berkat kemana-mana. Karena yang Tuhan mau, karena Alkitab ngomong apa? Amanat agung yang Tuhan tetapkan apa? Beritakanlah Injil kemana-mana, baptislah semua orang. Ya. Betul ya? Jadi ya kita harus punya yang namanya apa ya ini? Less of me, more of Jesus. Wow. Ya, karena setiap orang yang mau dipakai Tuhan ya seperti itu. Ya, Betul. karena kalau di dunia kan kalau ya kita berjuang dengan kekuatan kita ya memang itu akan dikenang sebagai pahlawan. Tapi kalau kita ini kan Tuhan mau, kan kita ini kan bukan hanya sekedar di dunia ini, betul ya? Ya, betul. Tapi kita kan mau yang namanya sampai garis akhir. Kita mau mengakhiri hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Dan hidup di sini kan cuma sementara. Ya. Tapi di dunia pun kita jadi berkat kemana-mana. Jadi istilahnya ini bukan ya kalau memang kalau orang bisa wah ini pahlawan luar biasa. Tapi yang Tuhan berkenan itu kita ini jadi terang. Ya. Dipakai Tuhan untuk supaya banyak orang ini bisa kenal Tuhan, tangkap Tuhan, jiwa-jiwa baik dimenangkan. Itu yang Tuhan mau. Dan akhirnya apa? Ya, kita dipakai. Nanti yang di bawah kita, itu Tuhan Yesus pun ngomong, nanti murid-muridku akan melakukan perbuatan yang lebih dahsyat dari aku. Nah, gitu loh. Ya. Jadi maksudnya apa? Tuhan mau supaya kita ini regenerasi, yang di bawah kita pun, ya, itu lebih dahsyat. Setiap pelayanannya lebih luar biasa dari setiap pelayanan dari kita. Wow. Nah, itu akhirnya ini loh, kita dijadikan Tuhan pahlawan. Ya, nah makanya ini penting banget. Ini ada kita belajar ya dari beberapa orang. Boleh. Ya, Daud namanya. Yuk kita belajar dulu ya. Daud, ya.
Kita belajar dari Daud. 1 Tawarik 13 ayat 8 sampai 14. Ini kita cerita tentang waktu Daud membawa tabut. Ya, bawa tabut. Kenapa kok akhirnya ini Daud bisa dipakai? Ya, karena dia mengalami sesuatu yang sebelumnya dia lewati. Ya, karena ada dua kisah di sini. Kita mau belajar bareng-bareng ya. Pertama Daud. 1 Tawarik 13 ayat 8 sampai 8 dulu aja. Yuk, 8 sampai 10 dulu yuk. 8 sampai 14 saya bacakan dulu ya. Ya. Daud dan seluruh orang Israel menari-nari di hadapan Allah dengan sekuat tenaga, dirinya nyanyian, kecapi, gambus, kerabana, ceracap, dan tafiri. Ketika mereka sampai ke tempat pengirikan Kidon, maka Usa mengulurkan tangannya memegang tabut itu karena lembu-lembu itu tergelincir. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Usa, lalu ia membunuh dia. Karena Usa telah mengulurkan tangannya kepada tabut itu, ia mati di sana di hadapan Allah. Ayat 11. Daud menjadi marah karena Tuhan telah menyambar Usa, demikian hebatnya. Maka tempat itu disebut orang Peres Usa sampai sekarang. Pada waktu itu Daud menjadi takut kepada Allah. Lalu katanya, ini makanya garis bawahi, takut akan Allah, bagaimanakah aku dapat membawa tabut Allah itu ke tempatku? Sebab itu Daud tidak mau memindahkan tabut itu ke tempatnya, ke kota Daud, tapi Daud menyimpang dan membawanya ke rumah Obed-Edom. Nah ini kita belajar pertama tentang Daud dulu. Ya, Daud dipercayakan untuk membawa tabut. Tabut ini lambang hadirat Tuhan. Ya. Jadi hadirat Tuhan menyertai Daud setiap saat. Lah ini yang penting. Yang paling penting ini. Jadi buat saya kepahlawanan, ya, kepahlawanan. Yang penting kita ini setiap hari-hari kita itu ada penyertaan Tuhan dulu pertama. Ya, wow. Ya, ada penyertaan Tuhan dalam hidup kita yang penting. Buat apa kalau pelayanan kita hebat atau kalau kita jadi orang yang mungkin dikenal banyak orang tapi sehari-hari kita nggak ada damai sejahtera. Ya. Betul ya? Kosong. Betul nggak? Ya. Kalau kita sedih, nah ya sia-sia kan? Ya, betul. Yang paling penting apa? Ya ini tadi seperti Daud ini, ada Daud takut akan Tuhan, ada hadirat Tuhan menyertai dia. Nah setiap hari-hari kita juga harus ngalami yang namanya ada pertama apa? Ada damai sejahtera, sukacita, keluarga rukun, kehidupan itu ada damai sejahtera senantiasa, betul ya? Dan juga ada relationship yang indah bersama Tuhan itu setiap saat. Ya, betul. Itu paling penting dulu. Ya, baru akhirnya nanti kita akan dipakai Tuhan jadi pahlawan-pahlawannya. Jadi bukan kita, tapi sebenarnya Tuhan yang itu seperti contohnya ya. Kalau kita melihat film Marvel, ya film Marvel, lihat kan, suka kan film Marvel? Suka. Avengers. Ya. Ada salah satu yang di film Marvel itu keren banget. Ya, salah satunya ini kalau sudah lihat film Venom namanya. Ya. Tahu ya? Tahu. Itu yang dipakai Venom itu orang yang gagal. Ya, betul. Betul ya? Orang yang nggak bisa kerja. Betul. Orang yang ya sebenarnya apa saja dia hidupnya dia nggak bisa apa-apa sebenarnya. Ya, betul ya? Ceritanya seperti itu ya? Hah? Ya. Sakit juga ya? Ya. Betul. Tapi semenjak dia ketemu Venom itu, Venom masuk tubuhnya, dia jadi orang yang berbeda. Yes. Betul ya, cerita atau lihat film itu ya? Ya, betul. Ya, dia jadi orang yang super power, dia jadi orang yang bisa membantu kemana-mana, dia bisa menolong banyak orang, betul ya? Betul. Nah, itu contoh di Marvel. Tapi kalau kita secara rohani, kita ini butuh yang namanya Roh Kudus. Kalau ada Roh Kudus masuk dalam hidup kita tidak akan pernah kosong. Ya. Seperti tadi, yang di Marvel tadi. Ya, gagal terus melakukan apa kerja nggak bisa, sakit. Tapi semenjak langsung ada Marvel itu si Venom masuk, ya, langsung jadi kuat, jadi sehat. Iya, betul. Nah, itu contohnya seperti itu. Ya, makanya kita tapi secara rohani kita butuh yang namanya Roh Kudus menguasai kita, karena sebenarnya yang membuat pahlawan jadi pahlawan ya Tuhan.
Ya, Iya. betul. Contoh lagi, kenapa kok tadi ada kata-kata less of me, more of Jesus? Ya, karena apa? Daud, kalau saudara lihat Daud ya, Daud ini waktu awal-awal ya, awal-awal tidak dianggap sama orang tuanya ceritanya, betul nggak? Ya, betul, betul, Betul ya. betul. Kalau dia nggak ada Tuhan, dia nggak ada Tuhan, dia akan ceritanya akan lain. Tapi Ya, ternyata waktu masa mudanya, waktu kecil, dia punya tanggung jawab mengembalakan kambing dombanya orang tuanya. Iya. Keren. ya, Makanya yuk kita ada ayat lagi bagus ini, ayatnya keren keren nih. Kita buka ya. Ratapan 3 ayat ke 26. 25 dulu. Sebentar. 26. Ya. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Kita ulangi lagi ya. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Jadi sebenarnya kalau kita pakai kekuatan kita itu cuma terbatas. ya. Tapi kalau pakai pertolongan Tuhan, kita akan mengalami yang namanya supranatural. Yes. Teruskan. Ya. Ayat 27. Ada ini apa? Adalah baik bagi seorang pria memikul kuk pada masa mudanya. Jadi waktu youth, ini bahasa Inggrisnya itu ada kata-kata youth. Hmm. Ya, saya tadi cari dalam bahasa ini tadi ada message ya. Kalau yang New King James ada kata-kata youth, tapi yang the message bagus nih, kamu gini. It's good thing when you are young to stick out through the hard times. Adalah baik ketika kita ini masih muda untuk bertahan melewati masa-masa sulit. Ya, Wow. Daud sebenarnya waktu itu dia mengalami sesuatu yang tidak mudah, betul ya? Ya, betul. Iya kan? Nggak dianggap sama ayahnya kok. Iya, Iya. iya, Ayahnya betul. lebih memajukan, kakak-kakaknya ini lebih gagah. Ini lo lebih hebat. Ya, Daud bukan siapa-siapa. Tapi dia tetap bertanggung jawab untuk menjaga kambing dombanya ayahnya. Iya. Itu udah gampang. Banyak orang kalau sudah nggak dianggap, pasti akhirnya apa? Lari ke senangan dunia. Betul nggak? iya, betul. Tapi Daud nggak. Dia tetap bertanggung jawab untuk kebenaran. Kenapa kok bisa gitu? Karena dia sudah ketemu Tuhan. Hmm. Dia sudah ketemu Tuhan. Waktu dia mengembalakan kambing domba, di Alkitab bicara berfirman ya. Di Alkitab berfirman bahwa apa? Waktu Daud mengembalakan kambing domba, dia juga menyembah dan memuji Tuhan. Hmm. Jadi dia bisa ketemu Tuhan, dia ada hadirat Tuhan menyertai dia dari awal masa mudanya ini sudah dia disertai Tuhan. Iya, Ya, iya. disertai Tuhan. Makanya masa hidupnya dia ditetapkan untuk apa? Untuk jadi apa yang Tuhan mau, dan akhirnya kemanapun Daud kemanapun lah, melewati apapun, dia waktu itu dikejar-kejar Saul, masuk ke gua Adulam, itu kan orang-orang stres, betul nggak? Ya, ya, betul. Kalau tahu cerita itu di gua Adulam, Ya, betul, betul. ya itu orang-orang stres. Tapi Stres. di gua Adulam dengan orang-orang stres, Daud bisa menjadi berkat buat orang-orang stres. Iya, betul. Kenapa? Karena ada penyertaan Tuhan. Ya, ya, ya. Nah itu sebenarnya kalau nggak ada Tuhan, ya Daud nggak bisa. Daud juga sebenarnya Daud ya stres, betul. Iya, betul. Sebenarnya Daud itu stres, dikejar-kejar Iya, Saul, betul nggak? iya, iya, iya. Tapi Betul. dia punya kekuatan untuk bisa, dia punya kekuatan untuk dia bisa. Aku tetap bisa jadi berkat. Aku Iya, jadi iya. berkat. Jadi otomatis bukan kekuatannya Daud, tapi Tuhan yang menyertai Daud menjadi dia menjadi pahlawan buat orang-orang stres. Yes, betul banget. Menarik. Ya, dia jadi pahlawan buat orang-orang yang dia ditempatkan dimanapun, dia bisa jadi berkat. Tempatkan di mana Ya, jadi berkat. Ya, dia tetap jaga tentang kebenaran, dia tahu ya, ya dia kan waktu dikejar-kejar Saul, dia mau apa harusnya bisa untuk membunuh Saul, tapi dia jaga. Dia tahu ini orang yang diurapi. Hmm. Ya, dia ya, tetap jaga supaya apa? Kalau dia misalnya waktu itu ya, dia nggak disertai Tuhan, dia nggak takut akan Tuhan, Saul dibunuh, saya percaya Daud damai sejahteranya akan hilang. iya. Betul nggak?
Iya, 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 iya. Tapi kenapa dia tetap menjaga dalam kebenaran Tuhan? Aku ini orang diurapi, aku tidak berani menjamah. Iya, Karena dia tahu kebenaran. Dan banyak juga orang-orang yang di sekitarnya diberkati oleh Daud. iya, setuju. Ya, jadi ini loh, butuh yang namanya less of me, more of Jesus. Iya, Butuh kita ini perlu dikosongkan dan Tuhan mengisi kekosongan kita dan kita akan dijadikan pahlawan. Jadi dengan bukan yes. kekuatan kita, tapi kekuatan Tuhan. Iya, amin. 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 Nah, nanti ada kisah selanjutnya. Mungkin aku ada pertanyaan-pertanyaan lagi. Yuk. Iya, Wah. luar biasa. Wah, seru banget, seru banget. Tapi bener sih, apa ya? Terkadang tuh memang kalau tadi ngomongin tentang Daud di gua Adulam itu ya, Hmm. banyak orang-orang stres gitu kan. Terkadang tuh memang ya nggak tahu ya, yang aku alami di zaman sekarang ini tuh terkadang kesaksian orang yang lagi ada masalah itu bahkan lebih memberkati aku loh Iya, pribadi gitu kan. Ya, Jadi padahal masalah orang ini sendiri tuh mungkin belum selesai. iya, iya. Tapi ya, mereka bersaksi, mereka mengalami kayak aku ditenangin sama Tuhan, aku ya, dikasih penghiburan sama Tuhan dengan ya, cara-cara yang tidak terduga gitu-gitu kan. Nah, ya. itu tuh jadi kayak penguatan buat aku juga gitu kan. Betul. Nah, apa ya? Becoming a hero in Christ tuh bukan soal menurutku ya, ini bukan soal kayak bagaimana kita melakukan sesuatu yang besar, tapi Betul. bagaimana kita bisa berdampak buat seorang-orang Betul. sekeliling kita. Betul. Betul. Itu. Betul. Karena kan kalau sekarang ini zaman sekarang misalnya nih kalau zaman sekarang ya kalau di dalam ke dunia ini ya kan, oh di media sosial followermu banyak, nah, ya Iya, kan, betul. wah itu jadi pahlawan. Kalau followermu banyak tapi hatimu nggak ada damai sejahtera, Nah, sehari-harimu susah, sehari-harimu nggak bisa ada damai sejahtera, buat aku sia-sia. betul, Mm-mm. betul, betul, betul. Iya, betul. Nah, itu Yang tadi. paling Gimana, Pastor? yang paling penting itu sehari-hari ada damai sejahtera. Damai sejahtera itu siapa tuh? Tuhan. Iya, Ya. betul. Nah, itu tadi. Makanya bagaimana kita bisa berdampak buat orang lain ya apa ya, koneksinya sama Tuhan tuh yang dikuatin Mm. gitu loh. Jadi bukan bukan terus kayak terkadang tuh ya anak-anak muda gitu kan. Jadi pengen dilihat orang, pengen dinotis orang gitu kan dengan dia melakukan sesuatu hal yang sebenarnya bertentangan dengan kebenaran gitu Mm. kan. Ya, Mungkin mungkin ya bener ya kayak yang pernah kita bahas juga beberapa minggu yang lalu, niatnya baik gitu kan, niatnya oke gitu kan, tapi mungkin caranya salah. Ya. Tujuannya bener nih tapi caranya salah gitu kan. Itu. Betul, betul, betul. ya, Itu sih. Jadi ya poin-poin paling pentingnya adalah bagaimana kita bisa tetap connect sama Tuhan dan betul. aku percaya sih Tuhan yang bakal menguatkan kita, memberikan kita kemampuan untuk bisa jadi dampak buat orang lain gitu. Ya, Betul. Dan Seperti dampak ya, itu sendiri bukan karena dari kita sendiri ya. betul. Karena kadang takutnya juga kalau memang kita bukan dari hati dan hubungan kita sama Tuhan nggak baik, tiba-tiba ada orang yang datang kayak, terima kasih ya kamu ini gini 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 gini. Jadi apa ya? Jadi sombong. Jadi Ya, bukan betul. bukan kayak oh iya ini buat dari Tuhan atau gimana tapi kayak tuh kan aku mah orang kayak gitu loh. Ya, betul, Itu juga betul. tetap harus berhati-hati ya teman-teman. Aku pernah ya. kayak gitu. Gimana, Pastor? Silakan. Lah kayak Daud, ya kan? Kayak Daud ini, dia diizinkan Tuhan mengalami apa? Dikejar-kejar Saul. Ya, Hmm. Itu udah gampang loh. Sebenarnya dia orang diurapi Tuhan loh. Dia Ya, sudah jadi diurapi jadi raja loh. ya, ya, betul. Betul ya? Betul, betul. Tapi dididik Tuhan untuk apa? Supaya dia itu rendah hati. Less Iya, of, ya, betul. more of. tuh. Loh, kalau dia udah diurapi jadi raja, dia punya pasukan. Ya, Betul Iya, ya? betul, Mau betul, wah, betul. ayo perang, wis seberapa yang wis mau kalah. Tapi enggak. Dia tahu kebenaran. Iya, Dia tahu kebenaran ini orang yang masih diurapi. Aku tetap iya. jaga dia. Tiap mau Dan perang dia aja tanya Tuhan dulu kan? betul. Iya, Jadi dia tetap jaga hati. Dia tetap iya, ya. iya. Tadi mengatakan Hastin ngomong sombong. Makanya dia nggak bisa sombong, nggak Iya, bisa. betul. Nggak bisa, Tuhan betul. betul. nggak bisa dibuat karena diizinkan Tuhan dididik Tuhan untuk ya ngalami. Makanya kita ini sebenarnya ya kita ini kalau ketemu Tuhan, kita ini belajar, kita tetap belajar bersyukur bahwa Tuhan akan didik kita supaya kita ini hati kita tetap rendah hati. Mm-mm. Kenapa? Karena Tuhan benci orang congkak. Iya, Itu Iya, Alkitab iya, ngomong. iya, Karena orang yang sombong, pasti kan hidupnya pelan-pelan akan turun, iya, jatuh. Iya, betul, betul. jatuh. Ya, Ya, tapi aku orang yang rendah hati, firman Tuhan katakan, ya,
Biar kita ini rendahkan dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, maka Betul. pada waktunya kamu akan diangkat. Yes. Yes, benar banget. Setuju banget. Betul. Setuju banget. Ya Setuju kan? banget. Lah diangkat Betul. ini kita akan dijadikan namanya pahlawan. Pahlawannya itu apa? Kita nggak merasa bahwa kita ini pahlawan, tapi ternyata kita berdampak. Iya, itu dia. Itu dia. Betul. Aku pernah punya Ya, pengalaman kayak gitu, Pastor. Jadi aku ya, ya. merasa kayak kayak apa ya? Aku tuh pengen jadi dalam tanda kutip pahlawan gitu ya. Hmm. Aku kayak jadi kan aku worship leader nih dulu ya, dulu waktu aku masih muda, lebih muda dari sekarang, wes. Kecil loh, kecil. Waktu masih kecil gitu kan. Aku tuh pengen apa ya di jadi worship leader teman-teman tuh yang jadi jemaat tuh kayak ngerespon praise and worshipnya dengan angkat tangan, dengan tepuk tangan yang semangat gitu kan. Tapi aku merasa kayak, aduh aku kedrain banget nih, kenapa ya kok teman-teman ini nggak bisa memberikan feedback ya, nggak bisa memberikan respon ya. Nah fokusku tuh di situ gitu kan. Tapi setelah aku mengerti bahwa kayaknya fokusku salah deh. Harusnya fokusnya aku memberikan atau aku melayani ya ini semua buat Tuhan. Ya. Apapun yang jadi responnya jemaat, audiens, ya itu aku kembaliin lagi sama Tuhan gitu loh. Karena itu memang pribadi mereka masing-masing. Nah, setelah aku apa ya, aku mulai mengubah pola pikirku, mengubah mindsetku, aku jadi apa ya, punya punya apa ya damai gitu, jadi lebih damai apapun yang terjadi waktu aku melayani, ya udah aku jadi lebih damai gitu. Dan tiba-tiba ada akhirnya banyak orang yang akhirnya ngomong waktu aku selesai worship gitu kan, ya salah satunya mungkin juga Astin juga gitu kan, kok aku terberkati sama tadi present worshipmu gitu kan, aku ngerasa kayak benar-benar dijamah sama Tuhan, aku merasakan hadirat Tuhan gitu. Terus ada orang lain lagi yang ngomong aku, wah kalau ke Farel yang ini tuh oke gitu kan. Nah, tapi kembali lagi itu kan apa ya? Celah kecil buat aku bisa mencuri kemuliaan Betul. Tuhan. Ya, Itu harus betul. berhati-hati. Nah, Ya, bagaimana aku merespon itu adalah kayak yang selalu dibilang sama Pastor Doni tiap kita ketemu di awal ya. Semua kemuliaan buat Tuhan. Thank you, ya, semua kemuliaan ya, buat Tuhan. Itu loh. betul, Jadi betul, benar-benar harus fokusnya cuma sama Tuhan. Nah, itu bagaimana betul, kita bisa berdampak. Kita kan nggak tahu nih dampaknya tuh betul. ke orang lain tuh kayak apa dengan apa yang kita lakuin Ya, gitu. Nah, mungkin betul, bisa betul, dibilang itulah aku jadi hero in Christ gitu loh. betul, betul. Seperti itu. Makanya Keren. yang dicari itu ya perkenanan Tuhan. Nah, ini Ya, makanya kan orang kan betul. oh tapi memang itu kehidupan itu sebenarnya paling dicari itu perkenanan Tuhan. Kalau sudah Yes, benar perkenan di banget. hadapan Tuhan, sebenarnya itu gampang banget untuk kita ini diangkat. Yes, benar banget. Tapi Setuju. kalau hatimu ini sudah yang hatimu sudah kamu set untuk berkenan di hadapan Tuhan, itu kamu benar-benar takut untuk ya untuk untuk sombong itu takut. Ya, betul, betul. Betul banget. Ya, dan itu otomatis. Jadi itu nanti ya tentang apa tadi follower. Oh, itu otomatis kok follower itu akan Iya. jadi, tapi bukan yang kita cari, bukan followernya, Iya, tapi kita benar ini banget. bisa loh, ternyata orang ini bisa berdampak, itu otomatis. Ya. Ya, ya, Tapi ya, ya. bukan yang followernya dicari, muat nangkep ya. Ya, betul, betul, betul. Bukan Setuju. langsung kita tunggu-tunggu, waduh kok followerku belum naik, enggak usah mikir sih, yang penting kita ini berkenan di hadapan Iya, Tuhan, kamu betul. akan jadi dampak, itu otomatis nanti. Ya, betul. Nah, aku ada satu cerita lagi yang mungkin ini nyambung ke pertanyaan kedua. Jadi, Oke, oke. Ya. eh aku tuh kan juga lagi kuliah lagi nih. Nah, kuliahku tuh suruh bikin konten gitu tentang ya kayak perenungan supaya bagaimana konsep theopreneurship gitulah. Nah, terus aku tuh bikin konten pengen tak publish gitu kan. Pengen aku publish gitu kan. Nah, aku tuh masih kayak ngerasa kurang pede lah dengan apa yang atau mungkin bukan ngerasa kurang pede juga ya, tapi kayak ngerasa takut dihakimi sama orang lain gitu. Bahkan kayak apa ya orang bakal mikir apa ya gitu-gitu. Padahal menurutku wah ini keren sih gitu menurutku gitu kan. Ini oke sih mungkin bisa buat memberkati banyak orang juga gitu kan. Karena yang aku bahas di situ ya tentang firman Tuhan gitu kan. Dan ini nyambung ke pertanyaan kedua, nah kan banyak anak muda ini takut ngomong soal iman kayak aku tadi gitu kan, atau kebenaran yang kebenaran firman Tuhan ya karena takut dicap sok rohani. Nah itu tadi. Nah gimana caranya tetap berani tanpa terkesan menghakimi orang lain atau bahkan tanpa takut dihakimi sama orang lain gitu. Itu Mas. Ya, gimana tadi, sorry, gimana? Tadi
ini kan banyak anak muda nih takut kan buat Hmm. ngomongin soal Paham. iman atau Hmm. kebenaran karena takut dicap sok rohani gitu kan. Nah, Ya. gimana caranya tetap berani tanpa terkesan menghakimi orang lain atau tanpa takut dihakimi orang lain gitu. Nah, ya be yourself. Jadi maksudnya be yourself ini kamu punya kita ini punya relationship dulu sama Tuhan. Kita Hmm. punya relationship dulu sama Tuhan, otomatis hati ini akan dijagai sama Tuhan. Roh Kudus itu akan selalu mengingatkan kita. Ya, nah Ya, itu yang membuat kita ini tidak merasa ya apa namanya menghakimi apa karena ini otomatis kalau misalnya nih contoh ya misalnya contoh ada orang yang mungkin apa ya mungkin wah kita kadang-kadang ada yang ini kok orang ini kok seperti mungkin kita ada yang gimana ya itu misalnya ada itu kok lebih hebat nah kan kadang-kadang ada yang mungkin ya secara manusiawi mungkin itu kok orang itu mau kok ya mulai ada penghakiman dalam pikiran kita betul ya Hmm. ya Betul, misalnya nih betul. ya seperti itu misalnya ada orang lebih hebat nih orang misalnya kita mungkin dipakai ada orang yang lebih kadang-kadang ini muncul namanya manusiawi itu mesti ada lah Ya, iri lah betul. apalah mesti ada betul nggak Ya, Betul, ya, betul. lah ya. tapi Setuju. dengan adanya Tuhan adanya Roh Kudus dalam hidup kita akan dikuasai jadi Roh Kudus mengingatkan ayo ya Hmm. ayo jangan Hmm. jangan menghakimi ya ayo itu akan karena apa ya satu hal makanya butuh yang namanya kita ini relationship itu bukan sekedar kita ini hanya berdoa tapi baca Alkitab supaya kita Hmm. tahu kebenarannya kita tahu rambu-rambunya Ya, ya, setuju. ya jadi kita nggak berani untuk gampang menghakimi lah kita nggak berani apalagi kalau kita ini sudah dididik Tuhan untuk menjaga hati kita tetap rendah hati Hmm. Hmm. Ya. jadi gimana ya kayak saya pribadi saya ini pernah diizinkan Tuhan untuk melewati yang namanya ya susah masalah. Nah, dalam kesusahan ini sampai saya ini sampai sama orang-orang yang mungkin yang susah, ya saya nggak berani. Yo, aku Dewi pernah susah, Hmm. ngerti Iya, ya? iya, Ya, iya. Jadi nggak berani untuk wah menghakimi untuk orang nggak berani, wis. Hmm. ya, ya, ya. Nah itu loh. Makanya kita ini kalau di dalam Tuhan, kita kejar Tuhan, kita akan diizinkan mengalami ya membuat kita untuk tetap jaga rendah hati. Ya, setuju, setuju banget. Tapi seberapa respon kita ini tetap bisa nempel sama Tuhan, karena banyak kita ini tipis banget kadang-kadang ketoknya tetap ke gereja, kelihatannya masih tetap ke gereja, kelihatannya masih persekutuan, tapi ternyata tipis kecewa. Ya, Iya, 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 betul. betul. Betul nggak? Setuju, setuju. Nah, makanya kita butuh yang namanya ada relationship baca Alkitab, relationship supaya hati kita ini tetap dijaga. Hmm. Wow. Dan respon yang kita keluar itu tetap berkenan di hadapan Tuhan. Makanya ada ayat, jagalah hatimu dalam Ya, segala kewaspadaan. keadaan. Ya, Karena disitulah terpancar kehidupan. kehidupan. Ya, Kamu akan tetap jadi berkat, hatimu tetap jadi berkat. Kamu, Iya. yes. makanya ya, anugerah lah. Saya ini juga kemarin sharing-sharing dengan gembala saya. Ya, gembala saya juga ngomong sama saya, anugerah Tuhan. Aku misalnya disalahi sama orang, diapain ya, kok anugerah Tuhan jaga hatiku ya. Membuat aku ini tidak sampai kepahitan, tidak Iya. sampai kecewa. Meskipun gue diejek, direndahkan, tapi aku tetap bisa. Ya, saya pun dikasih anugerah. Hmm. Kalau enggak ya memang kadang-kadang ya toh, misalnya kamu direndahkan, pasti kan pengennya, Iya, Betul, betul. secara betul nggak? manusia pasti pengennya balas. Iya, betul, Wah, betul, 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 betul. lah Betul, yang balas betul. kan berarti sudah bukan pahlawannya Tuhan, Iya, Ya, itu dia. iya betul. kan? Ya, ya. Tapi ya tetap kita harus tetap baik. Ya, saya senang kata-katanya Pastor Sidney Moedi. Sering dikatakan di Instagramnya. Ya, be good and be kind. Hmm. Apapun yang kamu alami, apapun yang kami lewati, be good and be kind. Yes. Saya setiap hari saya omongkan sama anak-anak saya. Apapun, be good and be kind. Tak ingatkan terus juga. Hmm. Tetap baik, tetap tetap harus hatinya harus baik juga. Ya, Ya. ya, 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 betul, betul. Wow. Ya, ini nanti ada selanjutnya ini bisa cerita selanjutnya atau pertanyaan lagi? Boleh, langsung cerita nggak apa-apa. Langsung aja ya. Boleh. Ya. Ya, ini bagus nih. Ya, kita belajar ya. Kita belajar nih sebentar. Ya,
Ini kita belajar salah satu ya, ini. Setelah Daud, ternyata ada orang yang benar-benar mencari namanya hadirat Tuhan. Dan ternyata tadi tabut itu kan menakutkan. Kalau nggak salah berkenan di hadapan Tuhan langsung mati, Usa namanya, betul ya? Ya, 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 betul, ya. betul. Tapi ada satu Daud ngerti ini orang bisa coba lah. Lah coba ini kalau misalnya tabut itu ditaruh di tempat yang salah, ya pasti akan membuat kutuk. Ya, Ah, Tapi ternyata ditaruh di tempat orang benar namanya Obed-Edom. hmm, Kenapa kok Obed-Edom? Ternyata Obed-Edom luar biasa. Obed-Edom ini hatinya ya, lihat nih, yuk kita belajar. Ya, yuk 1 Tawarik 15 dengan cepat ya. hmm, Dan bersama-sama mereka itu, ayat 18 sampai 24. Dan bersama-sama mereka itu saudara-saudara mereka dari tingkat kedua, ya Sakarias, Yasiel, Semiramot, Yehiel, Uni, Eliah, Benaya, Masea, Matika, Elifele, Miknaya, dan Obed-Edom serta Yel, para penunggu pintu gerbang. Jadi hmm. awalnya dia penunggu pintu gerbang tabut Tuhan. Jadi penunggu pintu. Jadi kalau sekarang ya di zaman modern ini jadi Asyar asyir. ya. Nah, ya. Ya, Jadi asyir. Ya. Ayat 19. Para penyanyi yakni Herman, Asaf dan Etan harus memperdengarkan lagu dengan ceracap tembaga. Sakaria, Asiel, Semerawat, Yehiel, Uni, Eliat, Masea, Benaya harus memainkan gambus dengan tinggi nadanya. Teruskan, ayat 21, 1 Tawarik 21. Sedang Matia, Elifele, Meknaya, Obed-Edom, ini tadi sama ya, Obed-Edom, Yehiel, dan Asarya harus memainkan kecapi yang 8 nada lebih rendah tingkatnya untuk mengiringi nyanyian. Jadi tadi dari awal pintu gerbang, jaga pintu gerbang, dia jadi apa ini sekarang? main musik. Main musik. ya. Wah. Pelmim. Pelmim. Di Main gitar. mimbar. Betul ya? Betul. Ya, semakin dekat dengan tabut Tuhan. Teruskan. Kenaya pemimpin orang Lewi mendapatkan tugas pengangkatan, ia mengepalai pengangkatan sebab ia paham dalam hal itu. Berak ayat 23. Beraknya dan Elkana adalah penunggu pintu pada tabut. Nah ini. Ayat 24. Dan Sebaya, Yosafat, Netanael, Amasai, Sakaria, Beraya, dan Elisir, yakni imam-imam itu peniup nafir di hadapan tabut Allah. Sedang apa? Obed-Edom, Obed-Edom dan dia adalah apa? penunggu pintu Penunggu pada pintu pada tabut itu. tabut. Jadi awalnya dari penunggu pintu gerbang, pemain musik semakin dekat dengan tabut Tuhan, dia paling terdekat dengan tabut Tuhan, penunggu tabut Tuhan. Wow. Keren ini, keren. Kenapa kok makanya tabut itu ditaruh ke rumahnya Obed-Edom? Berkat. Coba tadi salah ya. Tadi Usa tadi ya langsung mati. Iya. Tapi taruh rumahnya Obed-Edom diberkati luar biasa, dia jadi berkat, jadi dampak. Iya. Ya. Kenapa, apa hubungannya dengan pahlawan? Ya ini nanti. Ternyata regenerasinya keren. Iya, itu. Noted Ya, ini. teruskan. Ya, yuk. 1 Tawarik 26. Ya, ayat keempat. Dengan cepat ya. Oke. Obed itu mempunyai anak-anak. 1 Tawarik 26 ayat 4 sampai 8. Obed itu punya anak-anak, yakni Semaya anak sulung, Yosabat anak yang kedua, yang anak ketiga, ya Yoah anak ketiga, Sakar anak yang keempat, Natana anak yang kelima, Amiel anak yang keenam, Isakar dan anak ketujuh, dan Peleta anak yang ke-8. Sebab Allah telah memberkati dia bagi Semaya anak Obed itu melahir anak-anak, mereka pun memegang pemerintahan di atas keluarga. Jadi diangkat Tuhan. Ya. Ya, sebab mereka itu adalah apa? Coba baca. Sebab itu adalah mereka adalah apa? Pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Yes, itu goalnya Tuhan buat kita anak-anak Tuhan. Yes. Wow. Amin. Ya, teruskan ayat 4. Obed itu mempunyai anak-anak, yakni Semaya anak sulung, Yosabat, tadi mana? Benar ya? Ya, yang kedua Yoah, anak yang ketiga Sakar, anak yang ini ke ayat keempat ya, sorry ya. Obed itu mempunyai anak-anak, yakni Semaya anak sulung, Yosabat anak yang kedua, Yoah anak ketiga Sakar, anak yang keempat, Netanel anak yang kelima, Aniel anak yang keenam, Isakar anak yang ketujuh, dan Petrus anak yang ke-8. Sebab Allah telah memberkati dia. Bagi Semaya, anak Obed-Edom ini berarti cucu nih. Ya lahir anak-anak, mereka memegang, mereka adalah
Puak mereka sebab mereka itu apa? Adalah pahlawan-pahlawannya Gagah perkasa. Gagah Perkasa. 7. Anak Semaya ialah, nah ini mulai cucu ya. Otni, Refael, Obed, dan Esabad, serta saudara-saudara ini Elihu dan Selma, orang-orang yang Gagah Gagah perkasa. perkasa. Gagah Perkasa. Ya, mereka sekali adalah dari keturunan Obed Edom, yakni mereka sendiri, anak-anak mereka dan saudara-saudara mereka masing-masing orang-orang yang Gagah Gagah perkasa. Gagah perkasa. Perkasa. Cakap untuk persen 60 dan orang jumlahnya dari Obed Edom. Wow. Jadi ya, anak, cucu, cicit, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Jadi semua. Eh? Jadi semua. Jadi semua. Yang tak maksud ini apa toh? Ya, yang tadi dimaksud untuk kita ini become hero. Kita harus apa? Kita dipakai Tuhan untuk bisa regenerasi untuk ke depan ini. Kita punya anak, punya cucu, atau saudara punya apa namanya? Selanjutnya pelayanan kita. Nanti kalau misalnya kamu WL, selanjutnya WL-mu akan gagah perkasa lebih dari kamu. Ya. Jadi jangan mikirnya, wah aku ya harus aku udah kamu gitu gagal itu. Betul, betul. Ya, kalau kamu bisa membimbing ada WL yang lebih luar biasa dari kamu, itu kamu sukses. Amin. Ya, Harus memikirkan seperti itu. setuju. Ya, kalau seperti itu saya percaya, ya kamu dipercayakan apa, itu nanti akan semakin jadi luar biasa. Ya. Nggak akan terputus, ya kan? Ya. Misalnya gereja itu apa gembalanya atau pemimpinnya dia punya jiwa yang besar untuk yang di bawah ini semakin lebih hebat dari dia, akan gereja itu akan semakin besar pakai Tuhan. Tapi kalau misalnya cuman apa namanya single fighter, istilahnya tahu kan, one man show, Ya. ya bisa berhenti sampai situ. Ya. Wow. Ya. Jadi bagaimana supaya kita ini bisa jadi pahlawan-pahlawannya Tuhan. Tuhan pengen supaya kita nih mempunyai regenerasi orang-orang yang semakin luar biasa dari kita. Yes. Wow. Itu sudah memang hatinya Tuhan seperti itu, betul nggak? Ya, Di Alkitab pun ngomong tuh, nanti Ya. murid-muridku akan melakukan perkara-perkara besar lebih dari aku. Tuhan yang ngomong sendiri, Tuhan Yesus Ya, yang ngomong. setuju. Betul. Ya, Wow. jadi Good News Family, teman-teman youth, ya Good News Family, ayo pertama miliki apa? Seperti Daud tadi, ya miliki tanggung jawab, punya hubungan dengan Tuhan. Nanti Tuhan masuk dalam hidupmu, kamu akan bertanggung jawab. Yes. Melewati apapun, dia sia-siakan sama orang tuanya, itu kan akan masalah buat dia, betul nggak? Ya. Ya. Kalau kita punya masalah tiba-tiba dikucilkan, nggak punya teman, itu kan akan buat orang langsung, aduh aku seperti ini ya. Iya. Betul. Ya, tapi dia tetap kuat, dia tetap dimanapun, dia tetap bisa sampai masuk dalam rencana Tuhan, dimasuk ke tempat orang stres pun diberkati, bisa sembuh. Loh iya kan? Iya, betul. Iya kan? Lah kita pun kan juga akhirnya pernah jadi buat orang-orang yang mungkin belum kenal Tuhan. Ya. Dan kebanyakan ya memang ya orang-orang stres juga ketemunya. Supaya mereka disembuhkan, betul nggak? Yes. Setuju. Iya kan? Kalau saudara kamu lihat, kita dengar ceritanya tentang Tuhan Yesus waktu menyeberang, kelihatan ada orang yang meronta-ronta, ternyata dipenuhi dengan iblis di dalamnya, betul nggak? Akhirnya apa? Disuruh keluar, masuk ke babi-babi. Karena apa? Ya itu, karena ada Tuhan, ada kuasa Tuhan di dalam hidup. Ya emang Yesus. Ya. Tapi kalau ada roh Tuhan masuk dalam hidup kita, kemanapun kita pergi, kita akan jadi berkat. Amin. Setuju. Wow. Ya, jadi jangan merasa bahwa ini ada orang stres, ada orang sakit, ada orang apa, panggil pendeta. Nggak perlu. Roh Tuhan dalam hidup kita bisa jadi berkat. Ya, setuju. Kita bisa jadi, istilahnya ya, jangan Tuhan yang membuat kita jadi pahlawan, bukan kita pahlawannya. Lalu saya pun takut untuk mengatakan bahwa aku enggak. Ya Tuhan yang buat ngangkat itu Tuhan. Ya. Karena Alkitab ngomong gini, kebenaran
yang akan mengangkat derajat bangsa. Tahu ayat itu? Yes. Ya, jadi bukan, ya makanya nggak berani kita untuk mengangkat, nggak, semua itu karena kebenaran Tuhan, karena Tuhannya yang mengangkat kita. Ya, Ya. betul. Wow. Ya, contoh, Yes. ada satu contoh nih, misalnya nih, ya, buah pisang, ya apapun lah, ya, nggak, ya, contohnya gimana ya? Maksudnya nggak usah ngomong bahwa aku nih pisang, nggak usah. Iya, 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 Orang iya. tahu kok, Iya, iya, betul, orang tahu betul. kamu ini, ngerti ya? Betul, betul, betul. Nggak usah ngomong aku nih pahlawan-pahlawan, nggak usah. Nanti Tuhan tahu bahwa kamu nih dipakai Tuhan, kamu nih ada Tuhan di dalam hidupmu. Iya, Ya. orang sendiri yang akan bisa menilai. Betul, itu yang mau saya maksud. Iya, 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 iya. Ya Wow. harusnya gimana perkuat roh Tuhan di dalam hidupmu, kamu punya relationship, baca Alkitab, aku percaya kamu akan dipakai Tuhan jadi pahlawan-pahlawannya Tuhan. Contohnya Obed Edom nanti. Iya, Dia iya, cari hadirat Tuhan, dia cari dekat samangnya, dekat dengan hadirat Tuhan, dia cari Tuhan. Itu kan contohnya kan Mas, perjanjian lama. Kalau perjanjian sekarang, baru sekarang apa? Yang kita dekat cari Tuhan, iya, 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 saat teduh, baca Alkitab, nanti regenerasi anaknya, cucunya, cicitnya, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. iya, Ya. iya, iya. Aku Setuju. tanya, itu hatinya Obed Edom nempel sama Tuhan, hatinya rendah hati, betul nggak? Iya, setuju. Ngelihat anak-anaknya seperti itu, senangnya minta ampun nggak kira-kira? Iya, Ya. jelas, pasti. Pasti belas. Iya, iya, Ya, Tuhan betul. Yesus, Tuhan Yesus melihat murid-muridnya melakukan perkara yang lebih hebat. Kira-kira Tuhan Yesus senang nggak? Iya, betul. Senang. Pasti senang. Apalagi dia ngerti bahwa ini anak-anakku. Hmm, Ya. Ya, makanya miliki jiwa yang besar kalau ada roh Tuhan dalam yes, hidup. betul. Bener sih. Betul, betul, betul. Ngomongin Ya, ngomongin hero tuh terkadang memang nggak kepikiran tentang regenerasi ya. Iya. Padahal sebenarnya ya bener yang jadi goalnya Tuhan adalah regenerasi. Kenapa Hmm. ya, makanya kok sebelum Tuhan Yesus naik ke surga itu kan ngomong kan sama murid-muridnya itu tadi amanat agung kan yang kita Hmm. kenal dengan betul. amanat agung. Ya. Jadikanlah semua bangsa muridku gitu kan. Nah, gimana caranya kita punya regenerasi kalau ngikutinnya aja salah gitu kan. Ya. Gitu. Ya, Ya eh ngomongin tentang regenerasi, terkadang tuh memang kalau kalau yang di sini Obed Edom tadi itu kan memang dari keluarganya masing-masing ya, Ya. dari keluarganya sendiri gitu kan. Nah, sekarang-sekarang ini tuh kita lagi gencar-gencarnya kayak ya nggak tahu ya kalau aku sih lagi gencar-gencarnya di komunitas tuh juga ada namanya pemuritan, mentoring Hmm. gitu-gitu kan. Makanya kenapa kita tuh butuh pembimbing-pembimbing rohani gitu. Kalau misal ya sama lah kayak kayak Obed Edom tadi gitu kan. Hatinya Obed Edom itu terimpartasi ke anak-anaknya, ke cucu-cucunya gitu loh. Nah, kalau kita melihat di zaman sekarang ini, kalau kita punya mentor yang memang bisa menurut kita, oh orang ini cocok nih jadi mentorku Ya. nih gitu kan. Nah, otomatis apa yang dia lakukan, apa yang dia apa ya, maksudnya bagaimana dia bertindak itu pun juga akan terimpartasi ke kita gitu loh. Bagaimana kedekatannya dia sama Tuhan, bagaimana dia kehidupannya dalam apa ya berhubungan juga gitu kan sama orang-orang, sama temen, sama apa gitu kan. Nah, itu pun juga sedikit banyak akan terimpartasi ke kita. Nah, Hmm. gitu. Jadi regenerasi itu penting guys, tapi yang penting pun juga tuh yang menurutku yang pertama yaitu tadi kita dekat dulu sama Tuhan Ya. gitu kan. Dekat dulu sama Tuhan, cari perkenanan Tuhan yang benar-benar apa ya connect connect terus sama Tuhan gitu kan. Terus juga tidak kalah juga pentingnya adalah mentoring atau ya itu tadi regenerasi itu juga ya kan. Kita nggak bisa kok apa ada di posisi kita Ya. terus selama ini Ya. tuh nggak bisa guys. Harus ada regenerasi, harus ada orang betul, lain yang menggantikan, harus betul. ada orang lain yang benar-benar apa ya bisa kita percaya dengan metode mereka sendiri. Nggak bisa ngikutin cara kita terus gitu yang mungkin apa ya kayak wah udah ketinggalan zaman nih. Terkadang cara-cara generasi-generasi yang lebih baru ini tuh lebih efektif, lebih gampang walaupun memang perubahan ya, ada perubahan ya. Dan perubahan itu nggak semua orang suka, tapi Hmm. menurutku perubahan itu patut dicoba. Kalau memang bagus ya, kenapa nggak kita lanjutin gitu kan? Seperti itu. Tuh. Ya. Nah, seperti Saul sama Daud. Nah, Saul, itu. Saul ceritanya,
Daud kan waktu itu diomongin sama Saul. Saul, kamu mau ketemu sama Goliat, pakailah Baju sirah. pakaian. Ya, Tapi Daud ngomong apa? Dipakai sama dia, ya, nggak malah cocok ya. keberatan. Iya, berat Nggak cocok. susah. Iya, Nggak Hah? cocok. Nggak cocok. iya, Benar nggak? Karena betul, apa? betul. Setiap orang itu punya pengalamannya sendiri sama Yes, Tuhan. benar, benar banget. Jadi nggak bisa disamakan dengan pengalaman Daud sama apa Saul sama Tuhan sama Daud sama nggak bisa. Ya, Jadi orang tuh punya dan terus akan maju terus makin akan Tuhan kita tuh Tuhan yang apa namanya? Tuhan kita tuh Tuhan yang semakin hari selalu baru setiap hari. yes, Betul ya? Ya. ya, Rahmatnya selalu baru setiap hari. Jadi jangan yang dulu dengan cara lama, ya enggak, kalau memang Tuhan suruh nggak masalah. Tapi kalau memang Tuhan betul. jangan terpatok dengan itu, tapi terpakailah dengan hikmat yang apa yang Tuhan mau sekarang. Iya, Ya. betul, betul banget. Nah, butuh namanya nempel. Nah, betul. Gimana caranya tahu kan? Caranya Tuhan tuh Iya, baru kalau kita nggak nempel, nggak nah, ngobrol, nggak nggak bisa, diskusi. nggak bisa. Ya, itu. Betul, Makanya ya itu betul. tadi aku bilang Daud tuh selalu kalau mau perang selalu tanya sama Tuhan, Iya, gitu iya. kan. Tuhan aku Betul, gimana ya? betul. Strateginya seperti apa ya, gitu Lah kan. kayak Siklak itu, yang Siklak, Nah, nah itu kan dia sudah hampir sudah pikirannya sudah sampai ya toh dia menangis aja sampai tidak bisa nangis katanya iya, Alkitab. betul. Betul ya? Betul, Tapi kan betul. dia kita ngomong apa? Dia kita ngomong Daud menguatkan kepercayaannya ke Tuhan. Yes. Dia mau dilempari apa pasukannya loh ya kan dilempari batu ya kan. Ya, Iya. betul. Tapi dia menguatkan kepercayaannya, dia tanya Tuhan apa yang harus tak lakukan. Langsung Tuhan Mm-mm. ngomong apa? Lah Tuhan bicara, Iya, betul. maju ke sana. Apa? Datangi, perangi, akhirnya menang. Ya, Semua istrinya kembali semua dan juga apa namanya harta harta bendanya semua kembali semua. betul, betul, betul. Tapi itu kan ini kalau kita dengarkan cerita kan gampang. Coba Betul, lewati semua. Iya. betul, betul, betul. Iya. Betul nggak? Ya, jadi Iya. maksudnya apa toh? Anak-anak muda sekarang, kalau misalnya nih hari-hari ini kita punya keluarga, mungkin tidak mudah, Hmm, hmm. jangan kecil hati. Iya, Hmm. setuju. Ya, Daud pun seperti itu. Daud disia-siakan sama orang tuanya, Hmm. tapi dia bertanggung jawab. Ya, makanya tadi kan kata-katanya pada waktu masa muda pun apa ini ntar saya carikan lagi ya. Ya, kata-katanya bagus. Pada masa muda pun kita ini tetap ya bertahan ya. It's good thing when you're ratapan yang diratapan itu. Hmm, Kita hmm. masa muda pun kita ini tetap menanggung. Jadi Ya. waktu masa muda kita ngalami apapun tetap bisa ada tanggung jawab. Hmm, hmm, hmm. Karena biasanya anak muda ngalami apapun yang masalah sedikit langsung larinya ke dunia, maksudnya kesenangan dunia. Ya, 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 ya. Betul. Lo betul nggak? Betul. Ya, nah ayo hadapi bersama Tuhan. Jadi kembalilah ke Tuhan. Hmm. Betul. Ya, percaya bahwa kalau kembali ke Tuhan nanti ujung-ujungnya pasti nanti kamu akan tidak terduga kamu akan mendapatkan wah sampai tidak kita karena Alkitab juga ngomong apa yang belum pernah kamu lihat, apa yang belum kamu dengar, apa yang belum timbul dalam hati Tuhan sediakan buat kita. Ya, Iya, ya, betul. setuju. Karena saya cerita gini saya ngalami sendiri. Ya. Saya Betul, dari ya, kuliah juga ketemu Tuhan. Ya. ya, Dulu susah, orang tua bangkrut. ya, ya. Tapi ada Roh Kudus menguasai saya kejar Tuhan, saya cari Tuhan, ngalami apapun. Ya, saya pernah dikecewakan Hmm. tentang jodoh. Kalau nanti kalau ini terlalu lama nanti tentang jodoh. Ya, ya, ya. saya pernah ya, saya pernah diputus. Ya, diputus katanya dari Tuhan. Nah, gitu pernah loh yang ngalami gitu. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Loh, itu Wah. waktu itu saya diomongin diputus dari Tuhan. Waduh, ya nggak bisa tidur, saya bisa seneng, Ya, 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 betul, bisa betul. sayang. Loh ya, ada konfirmasi dari hamba-hamba Tuhan. Waduh, ya. Ya, Tapi ya. apa? Saya anugerah Tuhan, Roh Kudus menguasai saya tetap kejar Tuhan, saya tidak kecewa, saya tidak lari dari Tuhan, saya tidak langsung dalos, hidup saya tak mau saya sendiri enggak. Hmm. Saya tetap aku mau jaga hidupku, aku mau jaga dalam kebenaran Tuhan. Karena apa ya? Aku Roh Kudus menguasai saya, mengajari saya apa yang sudah kamu buat, apa yang sudah kamu bangun, jangan diruntuhkan. Hmm, hmm. Ya,
Karena apa yang kamu bangun, karena ya kalau kamu meruntuhkan untuk kembali bangun lagi, itu banyak, saya sudah lihat banyak pengalaman orang susah untuk kembali ke situ lagi. Iya. Ya, jadi apa yang sudah kamu bangun sekarang ini minta Tuhan jaga hidup. Amin. Iya, iya. Wow. Ya, ini karena ini contoh-contoh, maksudnya saya pernah mengalami seperti itu, nggak bisa tidur, ya, ya diputus dari Tuhan, nggak bisa tidur, tapi ternyata balik semua itu, saya cari Tuhan, saya kejar Tuhan, saya berapi-api dengan Tuhan, ketemu Iya. jodoh yang dari Tuhan tepat lagi. Yes. Wow. Kata-katanya ini bagus, aku dapat kata-kata dari Tuhan itu bagus. Ya, boleh orang mereka-reka yang tidak baik, Iya, ya. itu ada Alkitab. Tapi Tuhan akan merekayasa yang baik buat hidup kita. Ya, amin. Amin. Keren itu, Mang. Itu aku waktu dapat ayat itu ya di kejadian itu ya tentang Yusuf ya, itu saya nangis aku, Tuhan makasih ya Tuhan. Itu aku belum dapat jodohnya loh, Iya, iya, iya. cuma dapat firman-Nya. Tuhan cuma ngomong firman-Nya, boleh orang mereka-reka, ya toh nanti kan saya direka-reka, apa dapat konfirmasi lah, gini-gini lah kamu putus ya. Tapi boleh mereka-reka wis. Tapi aku kalau nempel sama Tuhan, cari Tuhan, Tuhan akan merekayasa yang baik buat hidup kita. Iya, iya, iya. Jadi Wow. jangan pernah kecil hati, jangan pernah nyerah, jangan pernah takut, be strong and take courage. Yes. Yes. Wow, Nanti luar ujung-ujungnya biasa. akan baik. Yang penting Amin. nempel. Nempel Yes. itu nomor satu, wis. Betul, betul. Nempel sama Tuhan nomor satu. Kamu akan Yes. direkayasa, hidup akan jadi lebih baik, luar biasa. Amin. Yes, luar biasa. Yes, Tuhan kita luar biasa. Luar biasa Wah, kalau cerita sama sharing sama Pastor Doni ini bener-bener ya, menggebu-gebu. ya, Banyak betul. cerita yang jarang-jarang kita dengar juga. Ya, Terima betul. kasih Pastor Doni atas Sama-sama, sharingnya, sama-sama, waktunya sama-sama. luar biasa, sangat amat memberkati kita. Juga semoga bisa memberkati teman-teman para youtuber semuanya yang mendengar ya, Yes. supaya hidupnya semakin dipakai Tuhan dan bisa menjadi hero in Christ. Yes, Asik. amin. Ini Terima semoga kasih, Pastor. terus Yes, sama-sama, Tuhan berkati. ya terus memberkati dan jadi berkat dimanapun Pastor Doni berada. Ya, Yes. terima kasih juga buat Good News Family dan Yuter semua yang sudah mendengarkan. Kami harus pamit nih karena sudah jam 6 sore. Jadi kita ketemu lagi di minggu depan jam 5 sampai jam 6 sore di hari Selasa. Farel pamit. Dan Astin pamit. Berkati. Bye-bye. Oke.